Karena yang gue tadi bahas di awal tadi, kalau Erick Thohir minta itu adalah harga mati. Berarti kan nggak bisa ditawar-tawar nih, Dri. Apakah itu pertanda kalau posisi Sintayong mulai tidak aman? Apa yang lu tangkap atmosfernya di Untuk tempat saat latihan? ini mungkin ya tingkat kepercayaan publik terhadap Sintayong udah menurun ya. Yang lu tangkap ya? Iya, itu imbas dari hasil kita kalah dari Cina kemarin. Oke. Karena kan dia melakukan banyak eksperimen di situ ya. Gue mau ke Arab Saudi nih, karena kita nggak cuma ketemu Jepang, masih ada ketemu Arab Saudi juga. Salah satu lawan rival langsung ya, dari kompetitor. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, kita harus menang menghadapi Arab Saudi. Masalahnya adalah pelatihnya ganti. Bukan Roberto Mancini, tapi Hervé Renard. Pelatih yang membawa Arab Saudi ngalahin Argentina. Yang dimana Argentina itu kemudian juara dunia. Juara dunia dikalahin oleh Arab Saudi. Gimana nih, Bung Ais? Agak menyeramkan kan ya Arab Saudi ini? Hervé Renard ini tipikalnya beda sama Roberto Mancini. Kenapa kemarin kita bisa ngelawan Arab Saudi di tangan Roberto Mancini? Karena Mancini ini tipikal gaya mainnya Itali. Pelan-pelan, sabar dari belakang, slow. Indonesia demen main lawannya kayak gitu. Dan kita bisa ngelawan. Hervé Renard enggak, dia mainnya speed. Lebih cepet. Nah, ini yang harus kita antisipasi itu. Tapi kan Salem Al-Dosari nggak bisa main kan, Dri? Cuman kan Arab Saudi bukan cuma Salim. Masih banyak pemain lain. Iya, siapa lagi tuh, Dri, menurut lo? Saud Abdul Hamid ya. Saud Abdul Hamid ya, harus diwaspadai ya. AS Roma itu bahaya. Arab Saudi. Boy, ini sekarang Arab Saudi berada di atas kita 2 poin ya? 2 poin, 5 poin ya? 5 poin. 5 poin. Gimana? Posisi ketiga. Posisi ketiga? Tiga. Dua kan Australia. Gimana, Dri? Lu di lapangan pemain-pemain timnas mungkin udah ada yang gimana soal Arab Saudi gitu mungkin? Sekarang atau masih fokus ke Jepang aja? Ya, karena kan di depan mata udah di Jepang ya, lagi fokus semuanya ke Jepang. Jadi belum ada pembicaraan gitu Arab Saudi seperti apa? Belum ada ya? Fokus semuanya ke Jepang saat ini. Iya, dan juga pengaruhnya laga lawan Jepang nih akan sangat besar untuk lawan Arab Saudi. Ya juga sih. Kalau kita bisa nahan. Kemungkinan lawan Arab Saudi lebih semangatnya lebih enjoy ya Mas ya? Lebih pede lah. Lebih pede. Enjoy sih enggak ya, tapi pede lah. Lebih pede ya. Nggak mungkin itu yang Andri lihat di lapangan, apa di mana di tempat latihan. Enjoy pemainnya kan. Sekarang lagi menikmati sih ya dengan berkumpul, apalagi kemarin juga sempat ketemu sama timnas futsal kita ya. Tambah termotivasi mengulang prestasi mereka berprestasi, kenapa timnas Indonesia enggak gitu. Ya, karena timnas futsal baru menjadi raja Asia Tenggara ya. Setelah berapa tahun. Oke, itu dari Arab Saudi. Berarti dan sebenarnya Hervé Renard pun juga habis ngalahin Argentina dia kalah-kalah terus kan habis itu. Sebelum akhirnya dia dipecat akhirnya. Beda gaya mainnya beda, dan ini pelatih galak loh. Dia nggak segan-segan di ruang ganti itu maki-maki pemain. Oh, lebih keras ya berarti. Lebih keras, betul. Dan para pemain respect sama dia. Selain itu juga dia bukan orang baru lah. Dia udah kenal betul. Bahkan lebih lama kenalnya ketimbang Roberto Mancini. Oh iya lah. Dan dia punya CV bagus ya. Sobat Ainus, dia pernah juara Piala Afrika. Ya. 2 kali ya. Betul. Bersama satunya gue lupa, tapi yang sensasional adalah bersama Zambia. Negara itu menjadi Cinderella story buat Zambia karena dia bisa juara Piala Afrika. Dri, peluang menghadapi Arab gimana? Arab menang. Arab menang? Menang. Arab yang menang? Kita yang menang. Oh. Karena kita status tuan rumah di Jakarta kan. Kita ya mau nggak mau harus menang lawan Arab. Iya. Untuk menjaga asa lolos ke putaran keempat ya. Karena target kita posisi 3 atau 4 ya. Iya, harga mati kata si. Kalau kita lawan Jepang hilang 1 poin atau kalah, lawan Arab kalah, ya mungkin bisa dikatakan udah berat banget itu untuk nembus posisi 4 aja. Jadi menurut lu menang ya? Menang. Prediksi mungkin? Menang 1-0. Tipis-tipis aja ya, tipis aja. Mas Ais, ayolah Mas Ais. Gua sih maunya seperti Andri ya, menang. Cuman gue khawatir seri lagi. Oh ya? Nggak menang lagi? Khawatir seperti itu, karena Arabnya kan beda nih. Arab dengan pelatih baru, tentu mereka akan lebih punya asa untuk memperbaiki kesalahan mereka di Arab saat itu, di Jeddah ya. Ya mudah-mudahan sih kita bikin kejutan, bisa menang, sehingga dari 6 laga sisa ini kita bisa ambil paling enggak 3 kemenangan di kandang, lawan Arab, lawan Bahrain, lawan Cina. Oh, Cina. Kalau kita bisa lakuin itu,
lolos ke 4 besar masih sangat masuk akal karena 12 poin kan. 12 poin. Tapi kalau kalah lawan Jepang, kemudian kalah lawan Arab atau seri lawan Arab berat. Karena 2 away-nya itu berat. Ke Australia. Jepang dan ke Australia. Oke, berarti dari Andri 4 poin ya. Kita dari hasil Jepang sama Arab berarti sesuai targetnya PSSI juga ya. Dari Bung Ais ini 1 poin nih masalahnya. Iya, gue maunya sih 4. Gue maunya 4. Gue maunya 4. Lawan Arab harusnya gue bukan 4. Gue maunya 4 tapi feeling gue paling masuk akal 3. Oh, 3. Bahkan bisa 1. Oh, bahkan jelek-jelek 1 ya. Jelek-jelek 1. Terakhir nih, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik nih, adalah tentang nasibnya Sintayong. Karena yang gue tadi bahas di awal tadi, kalau Erick Thohir minta itu adalah harga mati. Berarti kan nggak bisa ditawar-tawar nih, Dri. Apakah itu pertanda kalau posisi Sintayong mulai tidak aman? Apa yang lu tangkap atmosfernya di Untuk tempat saat ini latihan? mungkin ya tingkat kepercayaan publik terhadap Sintayong udah menurun ya. Yang lu tangkap ya? Iya, itu imbas dari hasil kita kalah dari Cina kemarin. Oke. Karena kan dia melakukan banyak eksperimen di situ ya. Di situ udah mulai menurun dan langsung dihadapkan dengan ujian berat lawan Jepang. Ya, kita emang sulit untuk meraih poin lawan Jepang apalagi menang ya. Dan lawan Arab Saudi, tapi ketika 2 hasil ini kita babak belur nih, ya mungkin bisa menjadi evaluasi dari PSSI untuk Sintayong ya. Karena kan PSSI udah memenuhi apa yang dia minta dari Sintayong ya. Mulai dari pemain, kebutuhan pemain, terus kayak fasilitas dipenuhi PSSI. Kan PSSI juga ingin yang gue kasih harus ada dampaknya nih. Ketika belum ada hasil yang diharapkan, mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut. Gimana Bung Ais? Ya itu hak prerogatif PSSI sih betulnya, ketum ya. Dan kalau menurut gue apa yang sudah dilakukan STY ini sudah cukup bagus sebetulnya. Bahkan Eurosport kan, Media asing media jaringan televisi Eropa yang markasnya ada di Lyon, Perancis itu bikin liputan loh, walaupun tayangnya di YouTube ya. Di YouTube mereka itu ada video 6 menit isinya kejutan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Dia bilang apakah tim dengan ranking terlemah ini bisa lolos ke Piala Dunia gitu. Ya mengacunya sih memang masih di matchday 1-2 kayaknya. Yang seri kemarin. Yang seri lawan Arab Saudi Australia. dan Australia itu kejutan buat mereka, dan mereka juga menyoroti kiprahnya Sintayong masukin pemain-pemain muda, kemudian rankingnya kan dari Sintayong masuk itu 175. 170-an ya. Sekarang udah 130, naiknya kan 45 lebih ya. Iya. Artinya kan di situ ada memang apa yang dilakukan Sintayong cukup bagus ya, cukup dipuji juga. Tapi memang ekspektasi kita terlalu berlebih kalau menurut gue. Oke. Karena kalaupun kita pecat Sintayong, siapapun pelatihnya belum tentu bisa cocok. Kita lihat Roberto Mancini bawa Italia juara Italia, juara Eropa tahun 2020 ya. Iya, COVID. Tapi saat di Arab Saudi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak cocok gitu. Dan banyak pelatih-pelatih yang seperti itu. Jose Mourinho bagus di Chelsea, bagus di Inter Milan. Saat ke Real Madrid nggak bagus-bagus amat gitu, walaupun ada trofi juga sih gitu. Ya, dan banyak pelatih seperti itu gitu. Dan kalau kita lihat ekspektasi kita lolos ke Piala Dunia, kita ini rankingnya masih 130. Betul. Kita pemain-pemainnya adalah pemain-pemain yang banyak di Eropa, abroad. Tapi kita perlu lihat yang grade A-nya berapa sih? Grade A-nya paling bisa dihitung sama jari. Ijes. Kemudian Verdong. Tom Haye juga grade A sedang flop. Declining dia. Iya. Kemudian paling juga Kevin Dix, Silgers. Selebihnya Nathan bisa dikatakan Swansea ya, yang juga bukan pemain utama. Justin Hapner U21. Ivar Jenner masih Ivar di tim Jenner muda. juga tim junior. Ya Rafael Struijk main di Australia gitu. Ragnar Oratmangun juga main di Belgia. Artinya bukan pemain-pemain grade A. Dan tim ini tim baru, Pak.
tim baru, Jay Ijaz baru main 6 kali. Artinya kalau kita bandingin dengan Irak, dengan Uzbekistan, dengan negara-negara lain, ya kita masih jauh. Untuk mencapai kesananya tuh kita perlu waktu. Apakah itu artinya kalau yang gua tangkap, lu lebih ke kasih kesempatan ke Sintayong, seandainya dia gagal di babak keempat ini? Iya, ini kan babak tim ketiga baru terbentuk belum terbentuk bahkan menurut gue. Karena belum punya striker, gitu. Belum terbentuk bahkan. Bisa dibilang kan ini nyicil-nyicil. Iya. Nyicil-nyicil. Satu Satu datang. Jadi belum betul-betul puzzle-nya belum lengkap bahkan. Puzzle-nya baru nemu belakang, baru nemu tengah, baru nemu ini gitu. Jadi menurut gue, kalaupun mau STI out ataupun setelah kualifikasi Piala Dunia, selesain dulu sampai akhir gitu. Jangan di tengah jalan. Jangan gitu di tengah ya. jalan. Evaluasi mungkin dari performa tim Mas ya. Betul. Kan target PSSI kan untuk lolos ke fase keempat ya. Kita lihat dari situ. Kalau kita gagal di fase ketiga ya mungkin evaluasi terkait performa tim ya. Untuk mempertahankan Sintayong mungkin dari gue pribadi ya. Kayak kata Mas Ais lagi, kita lihat fase selanjutnya Piala Asia mungkin nanti Mungkin ya, bagaimana 2027 ya. 2027 Di mana kita udah pasti lolos pastinya. Pasti lolos. Kasih Piala Asia bisa jadi catatan juga di situ. Atau kalau enggak pertaruhannya di Piala Nah, AFF aja. Tapi kan tim U22. Iya, diubah lah. Itu kan masih bisa diubah. Oke, gua potong. Ini udah melebar kemana-mana. Tapi satu hal yang pasti adalah Sintayong sudah melakukan ya apa yang bisa dilakukan. Sekarang istilahnya judgment day-nya dia istilahnya ya. Yang menarik adalah dia bilang dia tahu cara ngalahin Jepang. Nah, kita tunggu apakah itu bisa terwujud di lapangan atau tidak. Target adalah posisi 4 dan itu adalah harga mati buat PSSI ke Sintayong. Apakah dia berhasil atau tidak, waktu yang akan menjawabnya. Akhir kata, thank you Bung Ais, thank you Udri, thank you udah datang. Kita tutup podcast Ruang Ganti kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!